lingkungannya, dan dia juga sudah pernah mendapatkan perawatan dari ndoronya, maka dengan dikode seperti ini pun burung perkutut milik kita lama-kelamaan akan jinak. Nah, itu harus menjadi garis pokok awal pemikiran kita. Jangan terburu-buru untuk memiliki perkutut yang jinak, bekur sesuai dengan keinginan kita. Itu dulu menjadi pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran yang akan membahas tentang budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Pada kesempatan pagi ini kami menjumpai Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang singkat, padat, dan jelas tentang burung perkutut. Sebelum dilanjut, tidak ada salahnya beri dukungan kepada kami dengan cara like, subscribe, berikan komentar membangun seputar diskusi tentang burung perkutut, dan share kepada siapa saja yang membutuhkan jika video ini bermanfaat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan tentang burung perkutut. Para ndoro dimanapun Anda berada, tentunya burung perkutut memiliki berbagai sisi pandang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak bisa kita jabarkan satu persatu dalam satu pertemuan. Tentunya akan banyak waktu yang kita perlukan untuk membahas tentang burung perkutut itu. Namun di antara sekian banyak misteri, di antara sekian banyak rahasia, di antara sekian banyak sudut pandang tentang burung perkutut itu, kami akan membahas sedikit tentang burung perkutut, yaitu tentang perilaku jinak pada burung perkutut. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti penjelasannya. Bagi para penggemar burung perkutut, khususnya bagi para pemula, tentunya ada rasa penasaran tersendiri apabila baru atau memulai mempunyai burung perkutut. Apalagi tentunya para muda-muda, yang para junior-junior, para pemula yang baru saja mendapatkan burung perkutut dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Nah, itu tentunya muncul rasa penasaran karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang paling banyak adalah karena sering melihat pada tayangan video pada media sosial, yaitu melihat burung perkutut milik temannya, atau milik orang tuanya, atau milik saudaranya, atau milik siapapun lah. Itu kok sudah manggungnya sudah bagus. Apalagi melihat ada burung perkutut berkaturanggan. Nah, ada lagi yang melihat, wah, burung teman saya perkututnya kok sudah jinak ya, sudah bisa dipegang misalnya. Kalau dipegang itu nurut. Kemudian ada lagi yang apabila baru dipancing sekali dengan suara anggungan dari mulut kita akan nyaut. Kemudian ada lagi yang apabila diberi kode seperti ini, dia akan ikut memberikan respon. Bisa saja bersuara atau bisa saja bekur dan mengangguk-angguk. Nah, orang-orang atau para pemula yang baru saja mempunyai burung perkutut penasaran, wah, saya pengen mempunyai burung perkutut yang seperti itu. Dalam hal ini ingin cepat-cepat mempunyai burung perkutut yang jinak. Apakah ini salah? Tentunya tidak. Maklum, karena dulu ketika saya juga mempunyai burung perkutut dalam hitungan hari, rasanya ketika melihat video milik teman-teman itu kok cepat sekali ya burung perkutut mereka itu jinak. Nah, padahal kita tidak tahu apakah itu burung baru saja dibeli atau burung itu memang sudah rawatan lama. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi dan tips agar kita tidak terjebak dan kita tidak terlena
terhadap burung perkutut milik kita, apakah harus seperti itu, apakah secepat itu kita akan mempunyai burung perkutut jinak. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Para Ndoro dimanapun Anda berada, untuk menjinakkan burung perkutut tentunya satu hal yang harus menjadi pegangan, yaitu kita cinta, kita sayang, dan yang terakhir butuh kesabaran ekstra. Karena bukan rahasia, tidak ada burung perkutut yang baru datang dari memikat atau baru datang dari ombyokan kita beli kemudian langsung jinak. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat jarang, dan belum tentu ketika kita dapat burung perkutut itu langsung jinak. Nah, maka ada 3 langkah atau 3 hal utama yang harus kita lakukan untuk menghasilkan burung perkutut yang minimal tenang dan sedikit jinak. Kalau kita langsung ingin jinak, itu adalah butuh usaha dan kerja keras. Yang pertama, kita harus mengenal dulu yang namanya tahap adaptasi atau pengenalan lingkungan baru. Burung perkutut yang baru saja kita dapat, misalnya saja dari teman atau dari ombyokan atau dari menjebak atau mikat atau jaring lah katakanlah, itu pasti akan mendapatkan suasana baru di tempat tinggal yang baru. Kalau kita baru dapat dari ombyokan, kemudian kita masukkan ke dalam sangkar, kemudian kita cantolkan ke dalam di depan rumah kita, bukankah tempat itu baru bagi burung perkutut? Nah, pada tahap ini kita harus tahu bahwa perlu adanya yang namanya tahap pengenalan. Mengenal lingkungan baru, mengenal orang baru, mengenal suasana baru tentunya dibutuhkan. Tidak bisa kita dapat burung dari ombyokan kemudian kita letakkan di sangkar, kita centelkan, kemudian burungnya kita kode seperti ini langsung bekur. Wah, 1001 peristiwa seperti itu ada. Dan seperti tadi, walaupun ada sangat jarang. Nah, yang pertama tadi adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan kita letakkan di depan rumah, di sebelah rumah, atau di teras rumah, atau sesekali kita letakkan di dekat lalu lintas orang banyak, atau terkadang diletakkan tempat sepi. Itu adalah memungkinkan untuk burung melakukan adaptasi. Nah, adaptasi dengan manusia, adaptasi dengan lingkungan, dan mungkin juga adaptasi dengan burung yang sudah ada di rumah kita. Nah, ini kalau burung itu baru kita dapat dan kita sudah punya burung yang lebih tua di rumah kita. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap mental adaptasi burung perkutut di rumah kita. Jadi pertama adalah pengenalan lingkungan baru. Nah, jika sudah adaptasi pengenalan, kemudian yang kedua adalah tahap penenangan. Nah, begini para Ndoro, penenangan bertujuan setelah burung itu mengenal lingkungan, maka tentunya kita akan memberikan sugesti. Nah, bukan sugesti itu hanya bisa dilakukan oleh para mentalis ya, kita juga bisa memberikan sugesti terhadap burung perkutut kita. Caranya kita melakukan yang namanya komunikasi secara intens. Untuk mengenali burung itu sudah mulai pada tahap penenangan, yaitu biasanya kalau saya itu sekitar usia burung itu antara 6 sampai 7 bulan itu sudah mulai fase penenangan. Setelah tadi adaptasi, kemudian kita penenangan. Penenangan adalah satu, kita melakukan tentunya terapi-terapi seperti memandikan burung perkutut dengan intensitas tertentu. Bisa saja 1 hari sekali, bisa saja 3 hari sekali, tergantung keadaan cuaca. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan burung perkutut. Misalnya saja ketika kita hendak meninggalkan rumah, ketika kita baru datang dari tempat bekerja, tidak ada salahnya kita melakukan komunikasi seperti berpamitan atau melambaikan tangan atau memberikan kode-kode siulan. Itu bisa memberikan efek penenangan. Apabila itu sudah dilakukan, nanti kita lihat burung milik kita yang ada di sangkar, apabila kita dekat, keadaannya itu kalau sudah agak tenang, tidak terbang menabrak sangkar kanan kiri, nah ini berarti burung perkutut sudah masuk pada fase penenangan.
Kalau belum seperti itu, berarti masih mengenal bulu atau pada fase 1, yaitu tahap adaptasi. Nah, apabila tadi kita sudah berkomunikasi, kemudian kita sering memandikan, nah itu tentunya akan memberikan komunikasi yang intensif antara pemilik burung dengan burung itu tersendiri. Itu fase penenangan. Nah, fase penenangan ini biasanya berlangsung antara sama ya, saya buat sekitar rentang 6 sampai 7 bulan. Berarti setelah fase ini terselesaikan, kita akan menuju ke tahap ketiga. Langkah ketiga yaitu ini langkah penjinakan. Langkah penjinakan dapat kita lakukan apabila burung kita itu sudah tenang. Kalau burung perkutut kita belum tenang, jangan dipaksakan untuk melakukan penjinakan. Penjinakan pada tahap ini yaitu berkaitan dengan pertama, sering-seringlah memandikan dengan dipijit burung perkutut kita, yaitu kita mandikan menggunakan sampo misalnya, itu kita pijit bagian-bagian tubuhnya pelan-pelan, itu akan meregangkan otot-otot yang lelah pada burung itu. Nah, ini bisa mulai tahap penjinakan. Karena apa? Jika burung itu belum begitu tenang, kalau kita paksa, nah dia akan sering nabrak ke kanan dan ke kiri. Itu bisa melukai sayapnya terlalu sering, dan itu kasihan. Walaupun tidak masalah yang serius, tapi kan kasihan ada luka pada sayapnya. Itu tahap penjinakan pertama. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita meluangkan waktu yang lebih banyak dengan burung milik kita. Misalnya saja ketika kita duduk beberapa menit, kita duduk, kita berbincang dengan perkutut, kemudian kita ambil sangkarnya, kita letakkan dekat dengan kita, dan waktunya itu biasanya kita duduk ya 1 jam, 2 jam, itu lebih baik. Misalnya saja kita bermain gadget, kita minum kopi, kita membaca buku, itu kita dekatkan. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan yang paling penting, karena adanya tadi perasaan merasakan rasa yang sama, dimensinya sama antara burung perkutut dan diri kita. Nah, pada tahapan ini nantinya burung itu akan merasa bahwa ia diperhatikan oleh majikannya, oleh ndoronya. Lama kelamaan kalau hal ini sering dilakukan, apalagi misalnya sehari bisa 3 kali, wah ini bagus sekali. Komunikasi seperti itu yang lama tentunya kan dia sudah tidak kelabakan, sudah tidak menabrak ke kanan dan kiri. Ya, ini malah justru tahapan ini sering harus kita lakukan. Nah, nanti pada tahapan seperti itu, jika sudah tenang, burungnya kita ajak komunikasi, sudah tidak nabrak kanan kemari, kesana kemari, kita kode seperti ini, nanti dia akan ikut memberikan respon, karena dia sudah tenang, sudah kenal lingkungannya, dan dia juga sudah pernah mendapatkan perawatan dari ndoronya. Maka dengan dikode seperti ini pun burung perkutut milik kita lama kelamaan akan jinak. Para ndoro dimanapun Anda berada, yang perlu digarisbawahi tadi adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan merawat memelihara burung perkutut. Nah, itu harus menjadi garis pokok awal pemikiran kita. Jangan terburu-buru untuk memiliki perkutut yang jinak, bekur sesuai dengan keinginan kita. Itu dulu menjadi pegangan. Karena kalau kita sudah berpegang pada hal itu, maka kita akan enjoy, kita akan santai, kita akan menikmati burung perkutut milik kita. Kalau sudah muncul perasaan seperti itu, maka cepat atau lambat saya yakin pasti burung perkutut kita akan jinak, manut sama kita. Lain cerita, lain kisah ketika baru sehari, 2 hari, sebulan, kok kita langsung melihat video milik orang atau video di YouTube misalnya, wah sudah bekur, wah sudah jinak, punya saya kapan ya? Seperti itu. Wah, ini kalau sudah muncul pemikiran seperti ini, waduh, bisa berbahaya, dan itu jelas memberikan transformasi yang kurang baik terhadap burung yang sudah kita dapat. Harusnya kan kita beli karena kita sayang, kita cinta, kemudian kita pindah pada kandang,
kita mandikan, kita beri pakan, kita ajak komunikasi dengan rasa sayang dan sabar. Itu saja dulu. Pasti nanti si burung akan memberikan respon, bisa saja jinak dan sebagainya. Parandoro tentunya hal itu yang kita inginkan. Parandoro bagi para pemula, sabar, jangan terburu-buru, kita nikmati alurnya, kita nikmati permainannya, dan tentunya nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Sebagai contoh pengalaman pribadi saya mempunyai burung perkutut yang baru bisa jinak itu pada masa atau pada usia sekitar saya ambil itu sekitar usia 6-7 bulan, kemudian saya pelihara sudah 2 tahun, ya sekitar berarti 2 tahun lebih, itu baru mau jinak. Ketika diberikan kode petikan jari seperti ini, baru dia mengikuti dekur dan mangguk-mangguk. Ya kita nikmati, tidak bisa kita terburu-buru seperti itu. Toh masih banyak kenikmatan lain ketika memelihara burung perkutut. Kita akan semakin dekat dengan burung, kita akan sayang kepada binatang, dan tentunya binatang itu pun akan merasa mendapatkan perhatian dari kita. Sekian dari kami, Cah Bejo. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, kami mohon maaf. Bisa memberikan saran, memberikan kritik dalam diskusi burung perkutut pada kolom komentar. Tak lupa, salam sehat, salam untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan tentunya tetap jaga dan pelihara budaya Nusantara, karena itu adalah ciri khas negara kita, ciri khas bangsa kita, dan warisan dari leluhur kita. Cah Bejo YouTube channel undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi.